berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selama ini banyak orang tidak pernah peringati, ya. Banyak orang hanya memperingati hari kemerdekaan. Nah, setelah merdeka itu baru berdiri Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tepat pada tanggal 18 Agustus 1945. Jadi usia NKRI 79 tahun Bapak sekalian. Dan salam sehat berkelimpahan, sugih bareng, happy bareng, Nusantara Jaya. Coba Bapak sekalian kalau ketemu teman, ketemu sahabat, terus kita kasih salam, sugih bareng, happy bareng ya. Kira-kira ke hati itu bergetar betul nggak? Neng apa rasanya penak betul? Penak ya. Nah, coba nanti hari Pak RT, Pak RW nanti mulai kalau ketemu warga gitu Pak, ya. Jadi apa itu kan doa. Doa. Coba Pak RT ketemu warga, Bu, tenang, ya. Sugih bareng, happy bareng. Bu, wes yakin we, sugih bareng, happy bareng. Kan enak. Ya. Ya, nah wong Jawa Timur ngomong gini, podo-podo jeplak. Jeplak sing enak, sing apik kan yo neng awak iki rasane kan beda gitu. Iya toh? Jangan salaman, piye kabare? Allah ya podo wingi. Golek duit sing angel, repot niku jadi. Piye kabare? Podo wingi, ya. Wis utangnya sih akeh. Nah, ini kan rasa kan malah gak enak gitu. Coba dicipta ya. Piye kabare? Sugih bareng, happy bareng. Nah, ini kalau menjadi gerakan bersama nanti pasti ya Nusantara kembali jaya. Mari kita sampaikan dulu Bapak sekalian ya, kejayaan Nusantara ya. Karena selama ini banyak orang tidak memahami Nusantara kita tempo dulu ya. Bangsa yang besar itu bangsa yang selalu mengingat sejarahnya. Bangsa yang besar itu bangsa yang selalu bangga akan sejarahnya. Nah, nah selama ini sejarah bangsa kita ini jarang sekali disampaikan. Maka ada salah satu perusahaan kita yang namanya Cahaya Pustaka Nusantara. Nah, kemarin udah ngobrol-ngobrol bahwa nanti kita akan mencetak buku. Bukan sejarah Nusantara, tapi sejarah dimulai kota masing-masing. Karena ini anak-anak yang di Salatiga ini kadang sejarah kota Salatiga banyak yang nggak tahu. Gitu. Nah nanti kita punya perusahaan nanti yang akan mencetak untuk muatan lokal sejarah kotanya masing-masing. Karena yang muda-muda tuh nggak tahu dulu sejarahnya kota Salatiga itu dari mana. Kalau zaman saya masih ingat dulu Ki Ageng Pandanaran ya, ketika sampai Salatiga itu ada 3 kesalahan atau apa lah, salah telu ya. Tetapi Salatiga yang baru, nah ini mau tak sampaikan, Salatiga yang baru itu serve all ya, jadi melayani total. Jadi sa ya itu dari kata serve all, nah, pelayanan totalitas, ini penting sekali ini. Jadi Salatiga baru, saya berharap nanti ini ada Pak RT, Pak RW ya, didengungkan. Jadi sa itu dari serve all, melayani totalitas. Kemudian la ya, itu love all, ya, kasih yang tanpa batas, kasih total, ya, mengasihi tanpa tendensi. Ya. Nah ini Salatiga baru ini ya. Jadi melayani total, mengasihi total. Maka Salatiga ini agak menurun. Dulu kan kota toleran nomor 1 Salatiga. Nah, kita harus bangga ya. Salatiga adalah kota toleran nomor 1 dulu. Tapi akhir-akhir digeser oleh kalau nggak salah Singkawang. Nah, maka pertahankan ya kota paling toleran itu di Salatiga. Karena apa? Tadi selama ini banyak orang belum paham. Maka sekarang Salatiga baru adalah Salatiga yang tadi dari kata serve all ya, melayani totalitas, dan love all.
ya, cintanya powerful, cintanya tanpa tendensi. Nah ini kalau nanti mau menjadi Indonesia maju, masing-masing orang harus punya semangat yang sama, ya, melayani totalitas, kasihnya tanpa batas, ya, kasihnya harus total, ya, bukan kasih dengan tendensi, bukan kasih dengan pamrih, ya, bukan kasih yang hitung-hitungan. Karena kita melihat kasih banyak orang ini sekarang ini kasihnya pamrih, kasihnya dengan menuntut balas, kasihnya ada maunya. Ayo kembali, ya, kita melihat Salatiga yang baru, ya, tadi serve all, ya, melayani totalitas, dan love all, ya, kasih yang totalitas, yang powerful. Nah, tiga ini bicara apa? Tentang kehidupan kita, ya, spiritual, ya, jadi tubuh, jiwa, dan roh. Jadi kalau kita mengasihi sama manusia, ya totalitas. Secara fisiknya kita kasih, kita melihat tidak lagi ini golongannya apa, ini bajunya apa, ini sukunya apa. Ya, dilihat bahwa semua yang bersama dengan kita itu semua makhluk ciptanya Tuhan, ya. Jadi kita tidak lagi melihat apa yang kelihatan, ya, secara fisik, secara pakaian, secara baju, secara keyakinan. Karena Tuhan mengajarkan kita apa? Rahmat bagi semuanya. Nah, selama ini kita menjadi bangsa sudah mulai terkotak-kotak. Rahmatnya terbatas hanya bagi yang sealiran, sepaham, yang kulitnya sama, ya. Nah, ini maka tadi Salatiga, ya, dengan Salatiga yang baru tadi, ya, kita harus melayani totalitas, cintanya juga totalitas kepada semua pribadi, ya, jasmani, ya, kita lihat, ya, siapapun wajib dan layak kita cintai. Itu kasih yang tanpa batas. Nah, kemudian jiwa, ya, jiwa, ya, kasih yang menyentuh jiwa, ini penting nih, kasih yang menyentuh jiwa. Saya mengasihi Bapak semua, kalau kasih saya dengan pamrih, kira-kira bisa dirasakan sampai hati enggak? Enggak. Justru kasih yang dengan jiwa ini, ya, nah ini harus belajar bagi kalian, ya. Kasih dengan jiwa itu apa? Tidak tergantung oleh apa yang dilakukan oleh orang lain. Nah, selama ini banyak orang bicara kasih ketika ada sesuatu yang dia terima. Ya, kalau kamu baik dengan aku baik dengan kamu. Nah, ini tidak sepenuh jiwa ini. Ya, kasih yang tidak sepenuh jiwa. Ayo kita belajar, walaupun kamu tidak baik dengan aku pun tetap baik dengan kamu. Namanya kasih apa? Kasih walaupun. Ya, nah, selama ini banyak orang kasihnya kasih jika. Jika lo, ya, jika kamu baik dengan aku akan baik dengan kamu. Ini bukan kasih yang menyentuh jiwa. Kasih yang menyentuh jiwa itu adalah walaupun kamu menyakiti aku, walaupun kamu berbuat tidak baik dengan aku tetap mengasihi kamu. Bon, ini diucapnya gampang tapi prakteknya rada angel. Jadi kemarin Bapak sekalian dengan kejadian yang kemarin, ya, ketika saudara kita dari timur datang, ya, saya telepon Pak RT, ya, laporan bahwa di rumah ini ada saudara kita datang, kan. Jadi walaupun mereka melakukan hal yang tidak baik, kami tetap mengasihi mereka. Bahkan ketika adik-adik yang ikut hari pertama itu kemudian beberapa minggu yang lalu datang ke sini minta maaf, saya katakan sama mereka, "Dek, sebelum kalian minta maaf, aku sudah memaafkan kalian." Artinya pasal tidak pernah menyimpan rasa nggak enak, rasa sakit hati kepada siapapun. Jadi sebelum mereka minta maaf pun kami sudah maafkan, gitu. Nah,
Jadi kasih yang tanpa syarat, kasih yang tanpa batas. Contoh yang kemarin kita ajarkan, ketika orang punya kemarahan terhadap orang lain, ya ketika Bapak Ibu kita semua punya kemarahan kepada orang lain, itu seperti kita melempar bara api. Ya, jadi kita marah dengan orang lain itu sama dengan kita tuh pegang bara api. Kira-kira sebelum bara apinya kita lempar ke orang tersebut, yang terbakar pertama siapa? Yang melempar gitu. Jadi kita ini terbakar lebih dulu sebetulnya. Akan diingat-ingat ya yang suka marah-marah. Ketika Anda mau marah kepada siapapun ya, pasanganmu, tetanggamu, teman sekantormu, siapapun ya, ketika Anda mau marah kepada orang lain, itu sama dengan Anda melemparkan bara api. Lah, sebelum mengenai orang lain, dirimu sudah terbakar dulu. Lah repot lagi apa? Ketika yang dilempari tidak merespon. Ya, ketika yang dilempar tidak merespon. Wah, itu bola apinya apa? Kembali lagi ke kita. Semakin kita terbakar. Atau ketika kita lempar ternyata tidak mengenai sasaran kita. Wah, ini kita akan semakin terbakar. Nah, ini ya, belajar tadi kasih tanpa syarat, kasih tanpa pamrih. Nah, itulah kalau kita semua nanti sudah punya aura yang sama, punya rasa yang sama, Indonesia pasti maju. Ya, Indonesia pasti jaya. Nusantara ya, nanti bicaranya bukan lagi Indonesia tapi Nusantara. Jadi ada circle-nya Bapak sekalian. Kembali ke awal. Ya, kita dulu itu bangsa Nusantara, bukan bangsa Indonesia. Nusantara kita itu, Bapak sekalian ya, dulu leluhur kita itu leluhur yang sangat dahsyat. Ya, leluhur yang masyhur, yang terkenal ke berbagai pelosok penjuru dunia. Nah, banyak orang itu dulu datang ke Indonesia itu mau belajar sebetulnya, mau belajar. Karena di negara lain belum ada teknologi pertambangan, bangsa kita, leluhur kita itu sudah ada teknologi pertambangan. Maka alat musiknya itu sudah dibuat dari besi. Ya, jadi gamelan itu dibuat dari apa? Dari besi, dari kuningan. Yang negara lain waktu itu belum ada teknologi seperti itu. Tapi bangsa kita, leluhur kita, ya, nenek moyang kita dulu itu sudah canggih. Pertambangan itu sudah ada, zamannya Mojopahit, ya, zamannya Sriwijaya, ya. Itu pertambangan sudah ada, maka alat musiknya canggih. Sementara negara lain alat musiknya baru dari kayu dan kulit. Itu kalau bicara Timur Tengah. Kalau bicara Eropa dulu alat musiknya apa? Kayu dan streng. Ya. Tetapi leluhur kita alat musiknya sudah tadi dari berbagai macam logam. Ya, dari banyak logam bisa menimbulkan harmoni yang sangat luar biasa. Nah, dari musiknya aja kita sudah unggul. Kemudian pelajaran tentang ketuhanan sudah diajarkan leluhur kita apa? Manunggaling kaulolan Gusti. Nah, menyatu ya, ada kemanunggalan antara kita dengan Tuhan. Nah, baru ada ajaran-ajaran baru yang sebetulnya sama dengan ajaran leluhur. Kalau di teman-teman Muslim kan Tuhan sedekat urat nadi, ya, berarti kan sama, manunggal, jadi satu itu kan. Nah, kalau di Kristen, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku, sama sebetulnya. Nah, ini kemanunggalan. Nah, ini kasih yang tadi kembali ke kasih secara apa? Totalitas ya, sepenuh hati, sepenuh jiwa, mengasihi jiwa-jiwa yang sedang dalam kondisi terpuruk, mengasihi jiwa-jiwa yang sedang dalam kegalauan. Karena banyak orang datang ke sini itu Bapak sekalian, karena apa? Karena sedang galau sebetulnya. Jadi maka di rumah kami itu ya, dan dulu ada kelas setiap Jumat. Karena apa? Yang datang ke tempat kami rata-rata orang yang masih sedang galau, banyak masalah kan gitu. Maka kami mengasihi mereka. Kami membuka rumah kami untuk memberikan pendampingan supaya hatinya tidak galau lagi. Ada jawaban dari kegalauan itu kan itu. Nah, kemudian kasih yang ketiga ini bicara saat tiga tadi ya, masih tiga elemen ya, tubuh, jiwa dan roh.